Terimalah hormat, pujian, penyembahan kami, ya Tuhan Yesus. Biar namamu selalu ditinggikan dalam kehidupan anak-anakmu dan umatmu. Makasih Bapa. Sepanjang hari, hamba-Mu sudah berkhotbah, mengajari jemaat-Mu firman, memandikan mereka dengan firman agar mereka tidak cacat dan tidak bercela. Satu lagi ibadah. Hamba undang kehendak Allah. Agar di dalam kebaktian ini, sungguh-sungguh umat manusia dipulihkan, hubungan pun pulih. Masa depan penuh kemenangan menjadi garansi. Dan khususnya di kebaktian yang satu ini, ketika hamba akan berbicara tentang wanita, jadikan gereja Mawar Syaron gereja yang tidak diskriminasi menurut manusia, menurut gendernya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Apakah pria, apakah wanita, Tuhan bisa pakai kedua-duanya. Jadikan kami gereja yang menjunjung tinggi martabat perempuan. Agar di sini keluar wanita-wanita yang dipakai Tuhan. Keluar pemimpin-pemimpin, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Di samping laki-laki yang telah Engkau bangkitkan dan terus Engkau bangkitkan. Jadikan kami gereja yang seimbang. Yang dua-duanya ada orang-orang yang jadi panutan. Orang-orang yang jadi teladan. Urapi kami Roh Kudus. Dan putri-putrimu yang hadir di sini biar mereka diberkati. Dan putra-putramu yang ada di sini juga pedang bermata dua. Mereka pun memperoleh berkat. Memperoleh remah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Kami terima rahmat-Mu dengan iman dulu. Sebelum kami terima penjelasannya. Urapi hamba-Mu Tuhan. Agar hamba-Mu bisa menyampaikan firman dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu. Seharian ini saya khotbah tentang keluarga. Jadi saya yakin juga di sini ini adalah gereja keluarga. Artinya gereja yang dihadiri oleh keluarga-keluarga dan keluarganya semakin diselamatkan. Saya percaya di sini banyak yang keluarga bareng-bareng datang sekarang ya. Kalau Anda lihat kanan kiri Anda, kalau itu keluarga Anda, peluk dia. Kalau bukan, Anda paling tidak bisa salami katakan, Tuhan mengasihimu. Kalau itu keluarga Anda bisa berkata, I love you. Ya. Haleluya. Nah, boleh duduk sekarang. Ketemu saya lagi. Minggu lalu rasanya sudah. Semoga nggak bosan-bosan ya. Oke. Dan ya, Anda yang tidak hadir di kebaktian sebelumnya, Anda mesti beli CD atau DVD-nya di counter Pustaka Raja Wali. Minimal kalau Anda tidak, kalau Anda mau dapat yang free ya tunggu nanti di-upload di YouTube kami. Kebaktian pertama saya khotbah dari Mazmur 127. Saya jelaskan khususnya bagi mereka yang punya anak bahwa pendidikan Kristen yang terutama itu di rumah. Papa mama, bukan sekolah. Sekolah nomor 2. Itu akademisnya yang diambil, papa mama nggak tentu bisa fisika. Tetapi norma-norma nilai-nilai harus didapat dari rumah tangga. Nah, karena itu saya beri judul kebaktian pagi tadi, pendidikan di dalam rumah, dalam keluarga, dan komunikasi yang harus dijaga, komunikasi yang disengaja. Kebaktian 2, saya sampaikan hal praktis tentang menilai manusia, judulnya mengelola kasih, hubungan sehat, keluarga bahagia. Ada gambarnya juga, lingkaran demi lingkaran, lingkaran keintiman namanya, artinya yang di sini suami istri, nggak boleh ada orang berikutnya, anak pun tidak boleh, lalu lingkaran berikutnya gereja dan sebagainya. Saya jelaskan praktis gimana kita bisa meresponi setiap orang sesuai takaran yang sepatutnya. Kalau nggak gitu nanti sama istri hambar, sama teman tapi mesra. Nah itu yang saya jelaskan, berita nggak bisa diulang, Anda harus dengarkan sendiri. Anda pasti dapatkan berkat. Nah, saya yakin Anda pasti dapatkan banyak hikmat Tuhan yang akan mengubah hidup Anda. Ya, ini investasi saudara kalau Anda mendengarkan firman. Di kebaktian sebelum ini tadi, saya menyampaikan tentang intentional father itu judulnya, atau ayah yang disengaja. Ini khotbah untuk laki-laki, yang perempuan dari tadi, dari di kebaktian sebelumnya ini berkata amin, amin terus dari tadi. Seneng gitu loh. Hari ini pulang suaminya baru, bukan suami yang baru, suaminya lama tapi diperbaharui. Dan bagi anak-anak muda yang laki-laki yang sudah ngebet rasanya mau pacaran segalanya, tunggu dulu, ada manhood di dalam visi hubungan kasih. Apa itu manhood? Kepriaan harus disengaja. Saya jelaskan tadi, saya nggak bisa ulangi lagi. Nah kebaktian yang ini hari ini, malam ini, saya mau bicara tentang wanita, khususnya Amsal 31.
Saya kasih judulnya dulu, nggak langsung khotbah, habis ini ada video dulu, seperti yang saya janjikan minggu lalu. Saya mau cerita sedikit apa yang terjadi di Shanghai kemarin. Dan videonya udah jadi. Tapi saya kasih judulnya dulu, kan selalu gitu kan. Ngomong, sampaikan dulu lalu tiba-tiba setelah pesan-pesan berikut ya kan. Oke, judulnya adalah Istri dan Mama yang Mulia. Setiap wanita punya panggilan itu. Ya. Jadi karena itu saya ingin Anda untuk belajar ini. Waduh, yang cowok mungkin berkata, aduh salah ibadah aku. Oh enggak loh, enggak. Ini menolong bagi Anda yang nanti mau pacaran. Kalau yang bahkan yang belum punya istri pun, belum menikah, masih berdoa untuk pasangan hidup pun, Anda enggak salah untuk mencari, jangan cari hanya yang cakep, yang cantik saja. Buat apa cantik tapi ngawur orangnya. Karena nanti suatu hari, orang itu akan jadi mama anak-anak Anda. Jadi istri Anda. Nah, ini penting sekali. Pedang itu bermata dua. Cowok kena nih. Ngomong cowok, ceweknya dapat sesuatu. Ngomong cewek, cowoknya dapat juga. Firman Tuhan itu nggak pernah kalah. Selalu kiri kanan, selalu ada yang kena. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya jelaskan dulu apa yang terjadi di Shanghai. Saya baru pulang minggu lalu kan. Tapi kan saya khotbah kristologi. Video belum jadi. Jadi di Shanghai kemarin ini berkat terselubung. Kan seperti yang Anda tahu sebelum saya diutus, didoakan, kan sudah diberitahukan bahwa acara kami di situ, konferensinya, acara mereka dibatalkan karena kondisi tidak kondusif secara politik di situ. Khususnya untuk orang Kristen. Tapi justru jadi bumerang yang baik. Ya, saya masuk sebagai seniman, bukan sebagai pendeta. Meskipun malamnya saya ketemu dengan puluhan pemimpin, puluhan gereja, aktivis dari puluhan gereja. Saya bertemu malam, saya jadi sibuk siang, malam, pagi, petang, pelayanan. Tapi khususnya saya datang pameran untuk yang diadakan di Shanghai, yaitu pameran tunggal 20 lukisan. Malah justru luar biasa saudara. Yang datang kalau kita KKR, pasti diawasi pemerintah. Tapi kalau yang datang pameran, udah lepas-lepasan. Yang datang itu non-Kristen, Kristen, non-Kristen campur semua. Dan lukisan saya semuanya tentang Tuhan. Tentang firman Tuhan. Malah enak. Ya kan? Malah justru tempat yang netral. Di marketplace saudara, orang datang di jamaah Tuhan. Saya masih ingat waktu saya kasih tur lukisan itu dari 1 ke 20, banyak air mata mulai mengalir di wajah-wajah manusia. Waktu mereka melihat Yunus, lukisan tentang bilur Yesus. Mereka bertanya, apa ini rusa? Ada yang kira sapi lagi. Padahal itu seperti rusa, merindukan air. Saya nyanyi, menangislah mereka. Jadi kayak ibadah setiap tur lukisan itu. Dari 1 ke 20 ada sharingnya, cuman saya nggak bisa langsung doakan di tempat, karena pasti ada antek-anteknya. Nah, ada doanya, ada sharingnya, ada nyanyinya, ada pembukaan penutupnya. Sehari biasanya terjadwal 2 kali, saya jadi 5 kali. Saking penuhnya itu lumber di jalan-jalan orang antri. Padahal tempat-tempat art seni yang lainnya yang memamerkan seniman-seniman yang unggul yang lainnya, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya, yang lebih memamerkan kegelapan. Mereka menggambarkan sesuatu yang menjijikkan dan sebagainya. Bagus sih bagus, nyeleneh sih nyeleneh, nyeni sih nyeni. Tapi nggak ada Tuhan di dalamnya. Justru lukisan yang saya bawa di sana itu justru yang menarik massa. Responnya luar biasa di kota Shanghai. Wow, sampai kayak gitu saudara. Dan tahu nggak, bahkan ada orang yang sakit, saking haus dan laparnya, masih ada selang dan plesternya. 3 orang keluar dari rumah sakit, datang untuk lihat pameran itu. Akhirnya kami cari ruang tersendiri, ruang private, saya doakan. 3 hari kemudian, mestinya jadwal operasi, hilang semua batu di ginjalnya. Tidak ada. Oh, there's a lot of things, ada banyak yang terjadi. Bahkan waktu itu ketemu dengan para seniman Tiongkok, yang terkenal, saya sih enggak kenal siapa. Saya diberitahu ketika mereka minta tanda tangan saya diberitahu sama orang, kamu tahu dia siapa? Saya tahu, saya enggak tahu. Dan mereka bilang itu seniman terkenal. Kenalanlah, mereka diberkati, kok bisa ya? Bayangin. Ya, masih baru tapi memberkati yang lama. Bahkan saya diajak debat dengan seorang profesor seni,
waktu itu. Masih muda, tapi dia merasa apa yang dia yakini selama ini terkoyakkan lewat seni yang saya bawa. Dia berkata harusnya seni itu tidak ada arti. Yang penting nyeleneh. Dia bilang itu, yang penting nyeni. Art is art, dia bilang. Art is never anything more, dia bilang. Saya bilang salah. Art dimulai dari God. Jangan lupa loh ya, ini negara komunis. Tidak percaya adanya eksistensi Tuhan. Saya bilang, pencipta itulah seniman sesungguhnya, lihatlah alam semesta. Di darat ada kuda, di laut ada kuda laut. Mirip bukan? Kalau Anda lihat, gak mungkin itu kebetulan, itu ada penciptanya yang main-main pena. Saya berkata sama dia, dia mikir. Dia bilang, semuanya gak ada arti di hidup ini. Saya bilang, Anda salah. Kalau semuanya gak ada arti karena hati Anda hampa, kalau ada Yesus berbeda. Terakhir dia pulang mengangguk-angguk dan berkata, Anda benar. Pasti ada makna. Wow, bayangin. Dan terakhirnya dia bilang, saya belajar sesuatu dari Anda. Saya langsung berkata, bukan Tang. Gak berani aku. Anda profesor kok saya berani ajari. Tapi saya berkata, kita saling belajar lah, gitu aja lah. Hari ini Anda belajar Tuhan dari saya. Saya belajar banyak tentang dunia seni dari Anda. Kita foto bersama, dia pulang sebagai orang percaya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Oh, praise the Lord. Mari kita buka Alkitab, kita siapkan untuk sebuah renungan yang saya beri judul Istri dan Mama yang Mulia. Amsal 31 ayat 10. Oh by the way, pamerannya masih jalan terus setiap hari. Jadi saya KKR 1 bulan katakan di situ. Tiap hari, besok ada lagi dan seterusnya sampai tanggal 9. Doakan ya supaya lebih banyak orang yang terjamah. Amsal 31 ayat 10, judulnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat 10 sampai ayat 31, 21 ayat total. Siap-siap berapa ayat saya berhenti lalu saya jelaskan. Oke? Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Berhenti. Cakap di sini nggak sama dengan bahasa Indonesia cakep. Lain loh ya. Cakep orang itu lain cerita. Cakap di sini menunjuk lebih dalam daripada kecantikan badani. Waduh, dimulainya sudah nggak menarik sekali. Kalau kita mau bicara soal wanita, harusnya yang cantik dan apalah ya, beauty gitu. Tunggu dulu. Buat apa kalau beauty, tapi inside-nya beast? Ada toh nanti tentang dandan kok di dalam ayat-ayat ini. Sabar sebentar. Yang pasti tidak di daftar nomor 1 badan itu. Cakap di sini bicara tentang attitude. Sikap hatinya yang indah di mata Allah. Seorang wanita yang punya hubungan dengan Tuhan dan hubungannya positif. Bukan wanita yang mengeluh, yang ngomel melulu, yang kurang puas, yang selalu kecewa sama Tuhan. Permulaan keindahannya dimulai dari hubungannya dengan Allah. Dan hubungan itu positif. Itu artinya cakap. Ya. Lalu karena begitu, dia bisa menaruh posisi seperti Esther bagi Raja Ahasiweros. Dia bisa menaruh posisi seperti Ruth bagi Boas. Dia menemukan tempatnya sebagai istri yang takut akan Tuhan. Dan dia mengerti bahwa dia adalah penolong yang sepadan. Dan mitra utama panggilan suaminya. Apapun panggilan itu. She is a supportive wife. A supportive wife. Inilah banyak kesalahan yang dilakukan para pria hanya buta karena kecantikan seorang wanita. Tapi ternyata wanita itu nanti will prove to be a very, very bad partner in life. Kecantikan itu sebentar kata firman Tuhan. Kalau perempuan itu bahasa Ibraninya benceno. Cepat lambat, Anda pun tidak akan tertarik dengan kecantikannya. Akan ada orang yang begitu muak-muak dan berkata, andai kata tahu aku nggak akan menikah dengan orang ini. Kan masih ada orang cantik yang lain. Salah sendiri, kok dulu ngotot. Manusia harus bervisi panjang. Laki kelemahannya mata, itulah sebabnya kalau laki lagi jatuh cinta, butuh buka telinga karena matanya udah buta. Telinga harus dari orang-orang yang dapat dipercaya. Berbahagialah seorang lelaki yang sudah koleksi orang-orang yang bisa dipercayai dalam hidupnya. Ketika dibutuhkan,
langsung ada cashback-nya dalam bentuk nasihat. Itulah sebabnya seorang pria harus punya penasihat. Baik itu papa, puji Tuhan kalau orang tuanya bijaksana. Lain cerita kalau orang tuanya nggak bijaksana. Terserah lu mau kawin sama siapa, pokoknya. Nah, kalau pokoknya kamu, lah kalau nasihatnya gitu nasihat orang fasik. Kalau perempuan kan biasa dapat nasihat yang fasik dari orang tuanya juga ada. Pokoknya kamu menikah dengan orang yang kaya. Papa nggak peduli siapa. Nah itu kan nasihat fasik. Kalau gitu Anda nggak bisa dapat dari orang tua, Anda harus dapat dari sumber yang lain. Bisa jadi saudara seiman, bisa jadi dari gembala, bisa jadi yang pasti dari gereja pasti ada. Penting sekali seorang pria ketika jatuh hati, mata buta, telinga terbuka. Ini adalah spare-nya, cadangan. Kalau sini satu pasang sudah rusak, ada tulisannya out of order. Sininya terbuka, to hear order. Karena banyak pria membuat keputusan yang mereka sesali kemudian. Cantik memang, tapi ternyata Isabel. Hati-hati itu. Jangan berani di sini ada yang senggol pacarnya. Itu lu. Apalagi istrinya, itu lo. Jangan begitu. Udah menikah terlanjur nasi jadi bubur. Makan saja bubur itu. Dengan bersyukur. Tapi orang bisa berubah. Ini kabar baiknya. Pria wanita bisa berubah kalau dengar firman Allah. Katakan amin. Ya. Jadi istri yang cakap sini attitude saudara. Kenapa dia disebut ia lebih berharga daripada permata di ayat 10b? Karena wanita seperti ini aset bagi suaminya. Dan nanti bagi anak-anak mereka. Karena dia seorang supportive and positive wife, wanita yang positif dan suportif, mana cari yang kayak begini? Itulah sebabnya saya senang sekali di Gereja Mawar Sharon, laki maupun perempuan mulai dini dididik dalam takut akan Tuhan. Sehingga lebih banyak pilihan yang bagus di sini. Di AOG, Army of God, youth kita, di profesional muda dan sebagainya, kita punya the most eligible bachelor and bachelorette, apa itu ya? Kita punya single-single yang paling layak. Itulah sebabnya baik karakter kita dibentuk dan ditempa sedini mungkin dan semudah mungkin. Karena untuk menjadi seorang pacar itu gampang. Menjadi seorang istri itu cerita lain, saudara. Apalagi kalau punya anak. Wanita perlu mempersiapkan diri sebelum menikah. Karena Anda menikah untuk jangka panjang, bukan untuk cerai dan fun-fun saja. Anda menikah untuk jadi mama nanti. Sekalipun kalau Anda tidak dikaruniai anak, ada yang begitu, tapi susah di Mawar Sharon, Pak Yusuf selalu doakan untuk. Tapi sekalipun tidak dapat anak pun, tetap keibuan itu nanti yang membuat pernikahan itu indah. Seorang wanita perlu persiapan diri, lebih dari sekedar dandan, percayalah saya. Manusia batinianya harus dipersiapkan. Seorang pria harus jeli cari wanita. Tentunya jangan begini loh, aku menikah sama ini aja wis. Kenapa? Dia tuh baik sekali, tapi dia bukan tipeku. Jangan menikah kalau tidak ada chemistry. Nanti Anda masuk dalam pencobaan dalam pernikahan. Dia bukan tipe saya sama sekali, malah justru saya sama sekali nggak suka yang tiba-tiba begini. Dipaksa menikah hanya karena dia baik hati. Jangan saudara, chemistry harus ada. Tapi beberapa orang chemistry-nya berlebihan, bukannya nggak ada, tapi dia nggak sadari ada. Mengapa? Karena dia punya idealisme terlalu tinggi. Dia mau dapat seseorang yang seperti Miss Universe. Wanita yang cantik, yang baik, yang berbahasa lidah, yang pintar doa, menara, pintar masak, semuanya wanita sempurna. Kalau ada laki-laki yang begitu, ada perempuan yang terbuka untuk cintanya tapi ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sekali-kali yang wanita, kalau tunggu terlalu lama, boleh dah ya wanita ambil inisiatif. Buat dia kembali dari mimpi di siang bolongnya. Ngaca. Kamu dapat Miss Universe, ngaca. Ya kan? Kadang-kadang ada laki-laki yang gak ngerti bahwa chemistry bisa ada antara mereka. Tapi karena laki-laki itu nunggu perempuan yang jauh di luar jangkauannya. Yang ada di Pluto dan Mars itu.
Secara ekonomi tidak nyampe, pendidikan juga tidak, secara tampang juga bukan. Saya tidak berkata bahwa yang cantik parasnya pasti barang yang lebih mahal. Maaf kalau saya taruhnya demikian. Nggak tentu loh. Nggak tentu. Tapi setiap orang pasti ada orang tertentu yang eligible, yang cocok untuk dia di dalam jangkauannya. Jangan muluk-muluk. Perempuan juga sama, yang tunggu-tunggu terus pria yang paling sempurna, yang kaya, yang pokoknya semua yang tentang pribadinya itu terindah. Dia punya pribadi yang takut akan Tuhan, mobil pribadi, rumah pribadi. Tunggu-tunggu gak datang-datang. Sekali lagi izinkan saya juga sama, ngomong sama Anda yang perempuan. Bukan ngaca kalau terlalu kasar buat wanita. Mikir. He could be right around the corner. You will miss him. Bukan kangen, miss di sini artinya Anda akan kelewatan. She might be just around the corner. Si dia perempuan itu mungkin ada, sudah ada di dekatmu. Tapi tidak pernah kau anggap sebagai sesuatu. Anda cuma anggap dia sebagai apa? Teman biasa. Padahal dia sudah menunggu-nunggu dari dulu. Ya, coba lihat kanan kirinya, mungkin ada di sini. Siapa tahu jadi. Jadi supaya paham dulu terlebih dahulu yang disebut dengan istri yang cakap ini attitude-nya. Istri yang cakap, ia lebih berharga. Ini bicara tentang aset, dia menjadi aset, dia suportif. Nah, mari kita sekarang lanjut di ayat yang ke-11. Saya mulai dengan bicara kepada bujangan dulu, tapi juga kepada orang yang sudah menikah. Hati suaminya percaya kepadanya. Ya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya suka kata hati suaminya. Pelayanan terutama bagi seorang istri, bukan masakan, bukan dapur, bukan apa-apa. Your number one ministry. Pelayanan pertamamu di mata Tuhan adalah hati suamimu. Tangkap ini. Ladang pelayananmu terbesar, hai istri, adalah hati suami. Ini juga kesalahpahaman dibawa sampai ke ministry. Istri hamba Tuhan harus orang punya ekspektasi sendiri-sendiri. Pinter nyanyi, pinter nari, main tamborin. No. Apapun profesi suaminya, kalau ini pernikahan adalah pernikahan kudus di dalam Tuhan, maka ladang pelayanan istri yang pertama is her husband's heart. Ini yang Tuhan pandang, ini yang gak kelihatan sekedar di mata manusia di sekeliling kita. Seorang suami yang bahagia karena istrinya jaga hatinya. Di balik seorang laki-laki yang berhasil ada seorang wanita katanya. Wanita apa? Jangan diberhenti di situ kalimatnya, saya tambahi ya. Wanita yang bisa menjaga hati suaminya. Itu dia. Hati suaminya percaya kepadanya. Jadi contohnya hal-hal seperti ini, kalau suami pekerjaannya nggak berhasil, kalau suami berhasil, gampang. Nggak ada semah-sepah dibuang, karena selalu ada manisnya. Nah kelihatan gimana menjaga hati kalau suami lagi ngalami gronjalan. Saya nggak ngomong gini untuk memberi alasan kepada pria nggak jaga hati, karena firman itu tidak peduli gender. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ mengalir kehidupan. Laki perempuan sama-sama harus jaga hati di hadapan Tuhan. Nggak bisa Adam ketika dosa dia tuding Hawa, pointing fingers dan berkata, perempuan itu yang kau berikan kepadaku. Dia yang menjatuhkan aku. Kan nggak digubris sama Tuhan, nggak dianggap, nggak diresponi. Salah ya salahmu sendiri, Dam. Dasar Adam, dam. Kamu jatuh kan ya kamu jatuh sendiri. Buktinya loh, Tuhan punya hukuman masuk ke dalam alam semesta. Bukan waktu Hawa jatuh, waktu Adam jatuh. Seluruh dunia jatuh dalam dosa. Saya tidak berkata begini, istri jaga hati suami, suaminya tak perlu menjaganya pula. Tapi, jadi mengerti ya, jangan ditarik ke satu ekstrim. Tapi sekarang izinkan saya tutup telinga suami-suami yang di sini, saya bicara ke yang wanita.
Hati suamimu, damai sejahteranya itu tanggung jawabmu terbesar. Peduli amat kalau sana bisa main piano. Peduli amat kalau sana bisa tamborin. Peduli amat, ada seorang istri yang mungkin, ada istri yang gak bisa mengimbangi Anda dalam skill bekerja. Mungkin Anda seorang CEO di mana dia gak tahu terlalu banyak. Tapi yang tahu banyak udah banyak. Tongsian Anda contohnya. Pegawai Anda udah tahu. Hanya ada satu di hidupmu yang paling tahu seluk-beluk hatimu. Ada orang berkata, ibu yang paling tahu panjang usus bukan? Mama yang paling mengertilah ususmu berapa panjang nak. Mama tahu kamu ngalami masalah, betul. Tapi hanya istri yang tahu hati. Tahukah Anda? Hanya ada satu dari semua kantormu Anda tidak akan temu. Hanya karena Anda sudah bersetubuh dengan dia. Dia menjadi satu dengan Anda. Persetubuhan lain itu perselingkuhan membuat Anda justru jadi bingung dan hampa. Satu persetubuhan yang mengundang berkat seksual, di atas seksual hanya ada satu berkat, yaitu pernikahan yang kudus. Suami istri yang sah di mata Allah. Karena satu itulah, hanya satu yang bisa sampai ke beluk dan seluk daripada hatimu. Hanya pasanganmu itu. Seluruh kantormu tidak akan temu orang seperti itu. Jangan pernah bandingkan istri Anda dengan rekan kerja Anda yang menarik, cantik, smart, bisa bicara tentang berbagai macam di bidang bisnis yang sama. Dia tetap gak sama. Dia hanya tahu otak Anda. Hanya tahu yang satu yang tahu hati Anda. Hargai dia dengan segenap hatimu. Karena Tuhan akan berbicara melalui dia. Namanya istri kita. Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu istri kalau tahu aksesnya begitu, jangan hanya jaga hatimu, karena itu istri perlu menjadi seorang pendoa. Jaga hati dia dulu. Dia sebagai imamat juga loh di keluarga, imamat suaminya. Tapi setelah dia jaga hatinya, dia harus jaga hati suaminya. Saya kasih contoh kalau suaminya ngalami geronjalan, pekerjaan kurang berhasil. Anda jangan jatuhkan, apalagi menghina martabatnya, kehormatan. Suami itu kepalanya mahkota, kepalanya istri. Jadi jangan berkata gini, kamu lo kerja apa aja gak sukses. Mulut pedas. Orang begitu, dia berdosa kepada dirinya sendiri. Dia berdosa kepada Tuhan. Sekalipun kelihatannya suaminya yang diserang. Dia sedang mencoret dan mencoreng misinya termulia sebagai wanita. Hati suaminya. Kamu kok gak seperti itu loh. Suaminya temanku kerja apa aja berhasil. Dasar aku itu memang apes kawin sama kamu. Sampai kapan? Teman-temanku semua ada pegangannya ini. Punya tas itu. Aku loh dari dulu yang satu ini. Ini pun KW dan palsu. You're sinning. If you do that, you have sinned. Anda berdosa. Karena Anda demi barang fana, tas contohnya, rela menggadaikan hati suami Anda. What a sin. What a cheap shot. Hati suaminya percaya kepadanya itu, Tuhan percayakan hati suaminya kepadanya. Itu loh artinya. Tuhan mempercayakan hati suaminya kepadanya. Jaga. Kalau orang dalam pelayanan, pengkhotbah contohnya, saya mengucap syukur, saya belajar semua ini dari istri saya. Istri saya bukan orang sempurna, tapi dia yang sempurna bagi saya. Saya sangat cinta istri saya, mumpung tidak ada di sini, saya beritahu. Bapak Ibu, kalau sebagai pengkhotbah, istri harus ingat, jangan ajak berantem suaminya sebelum dan sesudah pelayanan. Sumpek suaminya, kesel sekali kalau itu terjadi. Itu dia. Hati suaminya percaya kepadanya. Juga kalau Anda dengar sesuatu berita, jangan dipanas-panasi kuping suamimu. Jangan ditambah-tambahi. Belajar untuk bisa ademkan hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi dikatakan di sini hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia bisa mencocokkan dirinya kepada suaminya, bukan sebaliknya. Saya berdoa di sini para istri dapat pewahyuan yang baru. Pelayananmu itu bukan mendoa. Meskipun Anda terlibat menara. Istri-istri di sini yang tergolong dalam pelayanan YSKB contohnya. Ketua CG. Ketua kelompok kecil kami namanya Connect Group. Apalah, itu secondary. Itu pelayanan keduamu. Musik, itu pelayanan keduamu. Ketiga dan sebagainya. Saya nggak berkata gini untuk menurunkan komitmen. Anda tetap harus komitmen. Bagi saya nggak ada pelayanan kedua. Setiap pelayanan nomor satu. Tapi prioritas saya ada 1, 2. Itu semua nomor 2.
Ketahuilah, hai wanita di Mawar Syaron yang sudah menikah. Your number one ministry in this church is your husband's heart. Pelayanan utamamu di dalam gereja ini di hadapan Tuhan, di matanya, adalah hati suamimu yang Tuhan percayakan kepadamu. Tanya sama Tuhan. Loh, masalahnya kalau suaminya itu enak, maksudnya suaminya itu orangnya baik, dewasa rohani, gampang jaga hati. Masalahnya kalau suaminya itu bahasa Ibraninya mencelo. Nah gimana? Tetap. Ketika Anda berkata I do atau saya bersedia, maka hati suamimu, baik dia itu adalah seorang saint atau sinner, baik dia itu seorang santo, orang saleh atau seorang pendosa, hatinya tanggung jawab Anda. Nggak percaya, tanya Nabal dan tanya Abigail, istri Nabal. Makanya namanya Nabal, artinya bebal. Anda tahu cerita itu nggak? Ini orang hampir disembelih sama Daud. Nabal yang menghentikannya, wanita yang bijaksana. Saya kadang-kadang mikir kok Nabal ini bisa, Abigail ini kok bisa menikah dengan Nabal. Ada ceritanya lah, zaman dulu itu mungkin nggak seperti ini kan. Sekarang ini kan zaman jatuh cinta, bebas memilih sendiri. Zaman dulu itu mungkin dijodohkan. Seperti di India sekarang masih terjadi kasta-kastaan. Tapi lihat ya, sekalipun Abigail seolah-olah dapat hukuman kawin dengan seseorang yang dia nggak cinta. Seolah-olah Abigail jadi sama satu orang yang biadab, bukan beradab. Yang jahat, picik, nggak gentleman sama sekali. Tapi lihat, Abigail bisa menjaga dirinya. Susah? Ya. Tapi apa memang punya pilihan kalau sudah menikah? Nggak ada. Ini pilihan satu-satunya. Cerai pilihan kedua. Cerai bukan pilihan, saudara. Cerai itu jalan keluar lari namanya. Lebih baik preventif yang belum pacaran, hati-hati memilih yang belum menikah. Tapi yang sudah jangan lihat ke belakang. Terjang ke depan, seperti Abigail. Dia jaga dirinya dan jaga suaminya. Itu kalau bukan karena dia yang jaga, bukan cuma dia jaga hati suaminya. Dia jaga badan dan nyawa suaminya sampai Daud dan orang-orangnya tidak jadi gebukin dia. Berarti Abigail ini di mata Tuhan wanita yang cakap ini. Sekalipun suaminya tidak layak terima wanita seperti ini, biar nanti nasib menentukan, Tuhan yang menakdirkan. Nabal akhirnya yang si bebal itu hatinya berhenti berdetak. Alias mati jantungan. Tuhan memberi dia hidup yang berbeda setelah itu, tapi itu bukan rekayasa manusia, itu semua firman Allah, semua itu cerita campur tangan Tuhan. Tapi itu bukan urusan Abigail, bagiannya dia cuma sederhana. Hati suaminya dipercayakan, dia harus bisa dipercayai oleh Tuhan. Jangan punya alasan, suamiku orang yang tidak patut aku belani. Salah. Ketika Anda berkata I do atau saya bersedia, Anda tidak berkata kepada suamimu, Anda berkata kepada Tuhan Yesus. Anda bukan berjanji kepada suami, Anda berjanji kepada Tuhan. Respon suamimu itu urusan lain dengan Tuhan, itu urusan dia. Responmu itu urusanmu dengan Tuhan. Itulah sebabnya jangan salah menikah. Jangan sembarang berkata saya bersedia. Kayak drive-thru Las Vegas saja. Be careful. Better late than wrong. Ya? Amin ini, bisa mengerti ya? Ayat 11 ini pewahyuannya, boom. Ini saya rasa saya agak mendahului Royal Daughters ini. So you have to know why God created you a woman. Saya tidak mengecilkan peran wanita, jangan salah, Amsal 31, ini adalah penjelasan yang sangat flattering sekali, luar biasa bagi seorang wanita. Laki pun tidak pernah dapat perlakuan satu pasal begini, nggak ada, cari coba. Pria Amsal 32. Ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saya suka kata berbuat baik kepada suaminya. Ini istri yang jadi berkat buat suaminya. Saya tadi bicara tentang Abigail kan. Dia. Jadi ini seorang wanita yang bisa mengcover lah istilahnya. Berbuat baik itu mengcover suaminya.
Mengcover suaminya. Saya kenal saya tahu seorang pasangan hamba Tuhan, ini pendeta ya, ini konteksnya konteks yang relevan buat saya, mungkin bagi Anda terapkan prinsipnya. Ketika suami itu mendengarkan ada jemaat yang pindah, tahu nggak, saya buka ini aja, rahasia, setiap gembala yang adalah gembala tulen di hatinya, ketika jemaat pindah, sekalipun mulutnya berkata, pokoknya yang terbaik untuk Anda, pasti hatinya merasa sakit. Itu pasti. Pasti. Jadi, seorang hamba Tuhan ditinggal jemaatnya, begitu saja pergi, jemaatnya kemana. Istrinya itu datang, bukan justru nyalain, ya kamu dong introspeksi segalanya, ada waktunya gitu loh. Nanti pas meeting kayak apa, kayak evaluasi silahkan, tapi waktu orang lagi anjlok, jangan ditimpa tangga. Istrinya ini berbuat baik kepada suaminya, dia bilang udah gak usah dipikirin, ya mungkin itu kebaikan mereka, ayo sini, dihibur, diajak keluar, ngafe atau apa. Saya tahu ada pasangan yang seperti itu, saya tahu sendiri. Dan saya bersyukur wanita ini melakukan pelayanan yang tidak akan dilihat oleh jemaat. Suaminya bisa bertahan dalam pelayanan, itu karena ada wanita yang tegar di belakangnya. Woman like this will be rewarded by God. Akan diberi upah yang luar biasa. Saya sih seringkali juga kalau di cover sama istri saya, jadi kadang-kadang kalau ada orang nanya sama saya, gini, istri saya kan jam. Jadi contohnya, itu inget gak? Pada waktu gini loh Pak Philip, gini, istri saya di sebelah. Saya nggak bisa pandai pura-pura kan. Langsung istri saya akan langsung to the rescue. Menolong aku, thank you. Dia berkata, oh ya, masih ingat kan yang itu loh, waktu itu. Dia lanjutkan kalimatnya, supaya saya tidak tampak seperti orang bodoh. Suami kadang-kadang terlalu sibuk. Oh iya Pak, iya. Anaknya kelas berapa? Oh iya, anak saya kelas berapa ya? Istrinya jangan tahu diri loh. Ya, malah malu-maluin. Ini loh suamiku tuh. Ada istri yang gitu kan. Suamiku itu loh memang selalu pelupa dia itu. Anak sendiri lupa dan sebagainya. Jangan berbuat baik, bukan berbuat jahat. Berapa banyak saya sendiri jadi gak enak sesama pria, sesama kaum Adam. Kita itu ada hukum tak tertulis saudara. Saling menghargai. Karena itu cowok kalau rangkulan biasanya bukan gitu. Bahaya kalau yang rangkulannya begitu. Kita rangkulannya begini, sini. Yang sini. Cowok sama cowok itu gitu. Kalau perlu rangkul karena kita saudara seiman. Ayo, kabar. Ayo. Cok suwe-suwe. Lalu tiba-tiba suami istri datang, istrinya langsung bilang, ini loh Pak, suruh dia dekat sama Tuhan, enggak pernah doa ini. Ini enggak pernah doa nih, malas ke gereja. Saya sama suaminya, dia juga ketawa-ketawa nyengir-nyengir, saya juga sama. Dalam hatiku, sorry loh Pak, kasihan deh lo. Saya juga enggak bisa ngomong apa-apa, enggak bisa langsung ngomong, iya Pak harus gitu, saya bukan wanita. Sesama pria, tahu lah ya, pria itu ada hukum enggak tertulis. Kecuali kalau tempat tunggu di airport udah penuh, kalau enggak, kalau kita sama-sama duduk, pasti satu kursi dibiarkan kosong di tengah. Nggak mungkin kita akrab-akraban di situ. Kalau seorang pria dipermalukan wanita, pria yang lainnya juga nggak kesenangan. Saya bisa merasa, sakit, sorry Pak, aku tak tahan melihat pembantaian ini. Jangan gitu Nona. Jangan begitu. Saya tahu kalau ada sekolah, andai kata betul-betul dia lupa. Anaknya kelas berapa? Anaknya kelas berapa, Pak? Anaknya kelas berapa? Iya, kelas di sekolah itu ya, kelas berapa? Oh iya, anak saya kelas, istrinya udah tahu langsung. 5! Gitu loh, cover, berbuat baik. Anaknya kelas 5, iya betul, iya gitu. Ngomong udah sama ceweknya. Si suaminya berkata, thank you. Nanti ya tunggu tas baru. Paham ini, berbuat baik itu artinya apa? Ini praktis loh, ayat ini luar biasa nih praktisnya. Saya ini ngajarnya sekarang ini lewat asal-asalan. Karena waktu cuma 1 jam mau ngajar apa? Ini praktis, dahsyat ayat ini. Anda ikuti ini, you will have an almost perfect marriage. Seriously. Makanya saya kadang-kadang mikir, kenapa orang itu tidak cari firman ya? Firman ini, ngapain cari sana, belajar sana, itu seminar. Firman, gampang, di Alkitab udah ada.
Semoga Anda bisa mengerti ini semuanya. Ayat yang berikutnya, sekarang ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Garis bawahi kata senang bekerja. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ya. Saya garis bawahi di situ ya, dari jauh. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Garis bawahi kata bangun kalau masih malam. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ini luar biasa. Ini seorang istri yang senang bekerja dari jauh dan bangun kalau masih malam. Semua yang saya garis bawahi saya baca sekalian. Istri yang senang bekerja dari jauh dan bangun kalau masih malam. Ini yang istri yang bisa mengatur waktu dengan baik, akhirnya dia bisa punya luang waktu atau waktu luang. Waktu luang itu harus diciptakan, dan hanya bisa diciptakan dengan mereka yang mahir atur waktu. Sebab waktu luang itu tidak pernah ada. Apalagi kalau sudah jadi mama. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan isu-isu emosi di dalam diri Anda sebagai wanita, dan hubungan aman sekalipun suami Anda jauh dari sempurna, Anda akan tiba-tiba menemukan diri Anda punya lebih banyak waktu. Karena Anda tidak urusi segala sesuatu yang tidak perlu. Anda bisa punya waktu nggak tentu dalam bentuk waktu time, logos, atau logos seperti jam 12 sampai 12. Waktu itu kadang-kadang kesempatan maksudnya. Anda akan tiba-tiba muncul kreativitas untuk bisa tidak sepenuhnya bergantung hanya dengan income suami. Apalagi kalau suaminya goyang dan bergoncang, apalagi kalau nggak benar. Saya nggak ajarkan pisah harta. Saya hanya ajarkan untuk sebagai wanita harus punya pegangan. Itulah sebabnya orang yang punya anak perempuan, jangan didorong terus untuk kawin sama orang kaya. Kalau Anda mau dia kaya, dan dia sungguh-sungguh orang yang punya hidup sendiri dan bahagia, semoga dengan suaminya, dengan atau tanpa, Anda harus ajari dia berbagai macam life skill. Sehingga suatu hari kalau dia tunduk sama suaminya bukan karena takut, karena bodoh. Dia tunduk karena cinta. Dia tunduk bukan karena perlu, dia butuh karena kasih. Karena dia tahu sebagai wanita dia nggak sempurna sampai belajar menghormati suami. Jadi Anda kasih life skill, kemampuan itu dan kemampuan ini. Sehingga perempuan bisa punya pegangan. Bisa punya percaya diri, tidak sama dengan yang disebut emansipasi, tidak sama dengan feminisme. Feminisme itu gini loh, gue bisa hidup tanpa cowok. Nah itu feminisme. Gak bisa lah, cowok juga gak bisa hidup tanpa cewek. Buktinya cowok itu keluar dari mana? Dari kandungan ibu. Tidak sama spiritnya. Tapi perempuan kalau tunduk, jangan karena ketakutan. Istri saya tunduk sama saya karena cinta. Bukan karena ketakutan. Saya yakin 100%. Kalau hari ini dia sendiri, dia bisa survive. Istri saya adalah a very smart lady. Saya tahu itu. Itu yang membuat justru hubungan kita itu saling percaya. Hubungan itu jadi indah. You don't have to love me, yet you love me, thank you. Kan begitu. Hari ini saya juga kalau tidak menikah, mungkin saya bisa. Saya bujangan, tidak pernah pacaran. Waktu saya kenal Tuhan pertama kali, nggak ikut-ikutan. Dengan kawan-kawan saya semuanya, saya mungkin bisa. Tapi, you see, hari ini saya mencintai istri saya. Bukan karena saya tidak bisa sendirian. Tapi karena saya mengasihi dia, saya menemukan belahan jiwa saya. Itu membuat hubungan kita jadi indah. Enggak seperti orang yang, aku kawin sama kamu, karena aku tidak tahan tarak seks. Sorry kalau saya ngomongnya vulgar. Jadi seorang perempuan tidak rasa objek, karena suaminya itu adalah seorang yang respectable, sehingga dia tahu kalau suaminya cinta sama dia, itu favor saudara. Dia cinta itu karena cinta pribadinya, bukan karena suaminya itu butuh apa. Istri juga sama, harus punya pegangan wanita. Tidak telat Bapak Ibu, saudara ibu-ibu di sini, untuk Anda mulai belajar sesuatu. Bukan supaya mandiri dari suami, tapi supaya hubungan Anda dengan suami elevasi lebih tinggi. Bukan hubungan seperti tuan dan budak, tapi sebagai belahan jiwa. Semoga ini make sense. Khotbah seperti ini tidak bisa didengarkan sekali. Anda harus renungkan, mama biak masuk keluar sampai Anda
dapat semua aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Di sini dikatakan dia senang bekerja dari jauh, ia bangun kalau masih malam. Seorang istri yang bisa di sela-sela waktunya berbisnis untuk menambah income keluarga. Itu maksudnya. Ini bagus ini. Seorang wanita yang pintar. Dia bisa menggunakan peluang dengan positif dan dengan baik. Saya kenal seorang wanita, ya, seorang perempuan, istri dokter. Dan dia atur, dia tuh yang cinta Tuhan dulu itu maminya, ya ini istri ini atau mama. Anak-anaknya juga akhirnya sampai sekarang yang memperjuangkan kerohanian keluarga itu sementara so far saham terbesar masih adalah mama. Seharusnya enggak begitu kalau kebaktian yang lalu saya ajarkan harusnya suami atau papa. Tapi ya sudah, enggak ada presiden, wakil pun jadi kan. Nah, singkat cerita, sang suami mungkin sekalipun dokter struggle. Sekalipun dokter kadang-kadang juga akan bergumul secara keuangan dan karirnya. Nggak gampang loh, hanya karena dokter nggak tentu Anda akan berhasil. Ya, nah sang istri bisa leverage atau bisa memanfaatkan dengan positif hubungannya dengan suaminya. Dia ini bukan ngasih ide bisnis, nggak tentu di sini bisa berjalan, mungkin sudah banyak, saya nggak ngikuti, saya nggak tahu market di luar sana, tapi bagi orang ini di kota tersebut berhasil. Dia bisa buat catering, makanan sehat dengan pengawasan dokter. Nggak jauh-jauh, nggak usah tetangga, suaminya sendiri. Dokternya struggle, bisnis ini jalan. Ketika ekonomi mereka melemah, ditopang. Smart. Itu orang yang bisa memanfaatkan 5 roti 2 ikan. Ini istri yang senang bekerja dari jauh dan bangun kalau masih malam. Seorang perempuan yang bisa berbisnis dengan hati-hati tanpa meninggalkan tanggung jawab utamanya sebagai istri atau penopang suaminya yang support the husband. Pinter menurut saya. Kelihatannya bukan bisnis besar, sekarang jadi besar saudara. Saya jadi besar. Anaknya pun ikut bantu. Sekarang kemana-mana. Di kota itu mungkin boleh dikatakan salah satunya yang paling diminati. Semua orang kepingin sehat kan. Indonesia semakin conscious, semakin sadar akan kesehatan bukan. Dan mereka mau. Dan dia bisa bikin demikian rupa yang enak. Karena dia ngerti kuliner juga. Jadi seenggak enaknya makan sehat. Masih ada rasa enaknya di tangan orang ini. Luar biasa loh. Ya. Jadi saya dari sini kasih contoh kepada Anda. What a smart lady. Suaminya nggak mengeluh karena tugas tanggung jawab utamanya pada suami dan anak-anak tetap dilaksanakan. Cuman karena dia adalah perempuan yang tidak ngurusi yang nggak perlu, dia jadi punya waktu. Itulah sebabnya seorang perempuan yang tidak gosip dan menggosip dan ikut-ikutan kayak gitu yang nggak perlu. Perempuan itu sebenarnya sedang membuka peluang untuk Tuhan berkati. Jadi jangan mengeluh terus, tuding suami. Itu bunuh diri namanya. Siapa gini suaminya terus, bunuh dirinya sendiri. Sudah satu-satunya income diginiin terus kalau dia mati. Terus, ya untung-untungan kalau ada pangeran yang mau menikah dengan Anda. Pangeran dari Brunei Darussalam kali. Kalau Anda, saya nggak berani bilang ngaca, mikir. Kalau suami diginiin terus sampai loyo, yang sengsara siapa? Yang sengsara siapa? Kadang-kadang kita perlu mikir nih, kenapa saya menikah dengan pria seperti itu, mungkin Anda berpikir. Kalau memang saya permaisuri, saya pasti nggak akan menikah dengan dia. Mesti harus kamsiah, sorry jangan tersinggung. Masih ada yang mau yang kayak gitu. Jangan pernah tuduh suaminya, kok aku menikah dengan lu. Harusnya berkata, thank you loh, lu mau sama aku. Ternyata kualitasnya nggak seberapa kan, suaminya digini-giniin. Masih mau jadi ban serep, dipukul-pukulin kayak begitu, itu suami yang baik sudahan. Bersyukurlah dia mau dengan Anda. Saya ngomongnya ini mungkin jangan sampai terlalu pedas. Tapi semoga Anda mengerti. Kadang-kadang kita nggak tahu diri. Kita tuding orang, menghakimi orang lain. Balok di sini sendiri nggak kelihatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang kita itu gini loh. Kalau sama orang itu underprice. Kalau sama orang itu selalu tebakan kita lebih rendah harganya. Kalau sama diri sendiri, kita terlalu melebih-lebihkan harga kita. Coba ngomong sama diri sendiri, ngaca. Saya juga sama. Ya, lihat ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya,
kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ayat 16-19 ada kata ia membeli. Segala sesuatu yang namanya berkat bisa terjadi bukan karena kita berkeringat. Kadang-kadang hanya sekedar ada kesempatan dalam kesempitan. Dan dibutuhkan mata elang untuk bisa melihat dengan jeli apa yang terjadi. Saya kenal satu lagi pasangan. Yang suaminya seorang banker. Suaminya itu pinter. Dan dia berhasil. Cuman suaminya makan income. Paham maksud saya? Karena bank itu bukan banknya sendiri. Dia bukan shareholder. Tapi karena dia adalah petinggi. Gajinya pun tinggi pula, masuk plus income. Nah suaminya, istrinya ada dua macam istri kalau begitu, yang memfoya-foya atau menghamburkan. Tapi ada juga istri yang begini, ketika masuk, dia doa sama Tuhan, diskusi sama suaminya. Suaminya, kalau dari ayat sebelumnya, ayat 10 tadi, udah percaya sama dia, kalau hati udah percaya, dompet juga saudara. Suaminya itu yang datangkan income, tapi ternyata istrinya rajin hunting properti. Untuk investasi. Dan selalu Tuhan berkati tangan memintal ini. Apapun yang dia beli selalu BU atau butuh uang. Apapun yang dia jual selalu GBU, God bless you. Jadi jual belinya suaminya dapatkan segini, di tangan istrinya jadi segitu. Itu yang disebut ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Atas konsen suaminya tentunya, karena dia istri yang cakap, yang berharga bagi suaminya. I love it. Suami tidak akan bisa karena tuntutan pekerjaannya, dia punya kreativitas di dalam hal itu udah mati. Dia hanya bisa lihat apa yang di depannya, pekerjaan yang menumpuk setiap hari. Istri bisa lihat dari spion, bisa melihat dari sisi yang spion tidak tangkap. Kalau Anda nyetir mobil kan bisa lihat ya. Hati-hati loh, kadang-kadang ada sepeda motor yang mepet di sebelah kita, lihat spion nggak ada. Tapi kalau Anda noleh, di sebelah Anda, itu Anda bisa tabrak. Istri bisa lihat apa yang tidak ditangkap oleh spion suaminya. Karena itu suami jangan terus kutuki istri. Lu tahu apa pekerjaan gua? Berkati dia. Kemungkinan besar di tanganmu ketika engkau syukuri 5 roti 2 ikan, boom jadi 5.000. Di tangan istrimu dia bisa beli sesuatu dan itu membuat yang namanya income yang Anda hasilkan dengan keringat bisa tersaingi multiplikasinya di tangan istri. You need to pray for your wife, not curse her. Bukan mengutuki dia. Tumpang tangan dan berdoa. Sebab barang siapa berbuat baik pada istrinya, berbuat baik pada dirinya sendiri. Paham maksud saya? Ia membeli ladang. Dan dari hasil tangannya, ia mengikat pinggangnya. Lalu ayat 18, ia tahu. Ini seorang perempuan yang tahu batasnya sendiri. Apa itu cukup? Wanita juga harus tahu menentukan standarnya sendiri. Wanita harus menentukan standarnya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini kalau yang perempuan terutama tentukan standarmu. Karena di dunia ini yang pria juga harus menentukannya. Apa itu enough? Kalau enggak ya. Seorang pria yang merasa berhasil, tunggu dulu, Anda berhasil di satu kota tuh. Karena orang kayanya enggak banyak di situ, Anda pindah ke kota yang lebih singa. Anda rasa, loh ternyata kok aku jadi rata-rata. Anda pergi ke naik lagi, kelas upgrade lagi, ternyata oh my goodness saya enggak ada apa-apanya. Seorang pria harus mengerti, kalau apa keputusannya, dia mau gambling sejauh apa. Dia harus tentukan sendiri apa itu cukup. Jangan biarkan dunia yang menentukan bagi dia, karena tidak akan ada akhirnya. Ujungnya hanya menyiksa diri dengan berbagai hal yang tidak perlu, karena orang ingin menjadi segera kaya. Wanita juga sama, Anda harus menentukan sendiri. Tentukan what is enough for you and for your family. Wanita kalau enggak, pergaulan wanita itu banyak di luar sana. Dimulai dari para mama-mama di depan sekolah. Pembicaraan bisa berlanjut sampai arisan. Dari arisan bisa sosialita. Sosialita ada berbagai macam. Ada kota kabupaten, sosialita kota madya. Kota madya pun ada bermacam-macam. Kota internasional, kota dunia, Anda nggak akan ada akhirnya. Gelang yang Anda pakai kelihatan mahal di sini, di sana sampah. Tentukan sendiri, karena itu jangan bergaul dengan sembarang orang. Ada waktunya berkata, pergaulan ini aku tidak masuk ya, aku tidak perlu itu. Dan kalau seorang wanita menjaga dirinya, percayalah saudara, pakaian 200.000 yang dia pakai akan kelihatan seperti 2 juta.
Ada orang tertentu pakaiannya 2 juta, kelihatan 200.000. Jangan mulai tebak sekarang, sepatu saya berapa. Nggak usah borju. Saya terinspirasi Jackie Chan berkata seperti ini. Dulu waktu saya pernah baca satu artikel, dia bilang, ditanyain, ini saya nggak sarankan ya, karena ini juga salah beli kawian begitu kan ya, perusahaannya kan kasihan, ini kan bajakan. Dia pakai Rolex palsu. Dia bilang, wah kamu Jackie Chan pakai palsu. Dia bilang yang, terus Jackie Chan bercanda gini, ya karena saya Jackie Chan, saya pakai palsu aja nggak ada yang mau percaya. Asal jangan yang sangat vulgar kelihatan palsunya. Rolex tulisannya ROLEKS, Rolex. Keketok ke aslinya ya kan. Coba Rolex sana jatuh, diambil sama gelandangan di jalan dipakai. Ada yang percaya itu asli? People are not judged by things, but by their wibawa. Ini campur baur saudara bahasanya. Wibawanya. Jadi, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mengerti ini, tentukan sendiri standar cukupmu apa. Hati-hati dengan arisan. Nggak mari-mari saudara. Nanti cerita suaminya gini, suaminya gitu, itu kan satu sisi. Kan nggak ngerti, nggak diceritain kalau suaminya juga pukuli dia. Lalu Anda pulang, lihat suami Anda tiba-tiba jadi tikus kecil. Anda jangan lakukan itu. Ya, dan Anda tidak perlu kok, biasanya yang kayak begitu cuma pura-pura di depan itu hubungan palsu kok. Di belakangnya semuanya, lihat ya, kelihatannya wah bagus, tapi di belakangnya itu. Nanti di belakangnya saring lasani. Oh, it's a fake relationship. The best relationship, CG. Ayat 20, Anda diberkati Tuhan? Ya, lanjut ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Oh, this is so beautiful. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini keindahan batinia. Memberi tangan kepada yang tertindas. Tangan kepada yang miskin. Para istri harus generous. Harus belajar untuk jadi orang itu murah hati. Enggak harus beli oleh-oleh yang mahal. Tapi setiap kali pergi, kan uang kita berseri. Jadi giliran siapa yang kita mau belikan. Jangan cuma melulu beliin anaknya doang. Selalu istri ya, baguslah komitmennya kepada keluarga itu bagus. Tapi kalau itu saja lama-lama berhala. Ya, lama-lama berhala. Seorang istri kalau setiap kali keluar, pergi kemana, luar negeri, luar kota apa, mikirannya cuma beliin untuk anaknya saja bersama dengan suami. Kalau suaminya untuk suami dan anak. Kalau beliin untuk keluarga sendiri, mahal-mahal. Tapi kalau beliin orang lain, cari yang buy 2, get 5. Ini banyak yang tersinggung ini saya tahu. Never do that. Never do that. Saya pun tidak langsung mengerti ini. Belajar dari pernikahan kami tidak sempurna. Istri saya itu kadang-kadang beritahu kepada anak-anak. Kadang-kadang waktu anak-anak saya sebagai, saya cowok gini kan, kadang-kadang juga, saya sibuk kerja, kadang-kadang juga pelampiasannya rasanya mau kasih anak gitu, apa, mudah kan. Kadang-kadang pria membuat kesalahan itu. Pokoknya kasih kado apa, hati rasanya tertebus sedikit kalau agak sibuk. Itu salah. Waktu mereka mau beli, minta mainan. Mamanya, istri saya berkata, tidak. Saya bilang, kenapa sih kamu sama anak sendiri kok bilang enggak? Dia bilang, kamu tahu enggak? Anak kita belum buka lemari yang satu itu mainan semua. Anak saya kadang-kadang waktu masih kecil belum mengerti. Karena mamanya langsung mikir, kita harus belikan si ini. Kita harus belikan anaknya si itu. Lalu belanjanya mikirnya itu. Dan saya lihat kalau istri saya beliin orang lain itu mahal. Masa enggak ada yang lebih murah itu loh. Anak-anaknya bisa salah ngerti awal-awal. Akhirnya mereka mengerti. Jadi saya belajar banyak. Tapi sejak hari itu saya bisa mengagumi. Dan saya bisa berkata, she's so beautiful. Apa yang membuat turn off seorang wanita? Gampang, yang pacaran ya. Sama cowok pergi makan, pertama kali kencan meskipun berempat gitu ya, sama teman-temannya nggak langsung kencan berdua, saya sarankan begitu. Pergi, yang cowoknya, yang rebutan bayar yang cewek, yang cowoknya pas lagi bayar ke WC. Langsung turn off. Pastilah ceweknya berkata, ganteng sih, wangi sih, pelit. Jadi yang cowok,
Ngototlah bayar. Ya bayar. Setelah kasih kredit card, berdoa sama Tuhan. Sebaliknya, seorang cowok akan mengagumi seorang perempuan. Bukan dan pandangannya. Dengan bertahun-tahun semakin lama akan melihat lewat kemurahan generosity-nya. Seorang laki-laki akan tunduk. Bukan tunduk kepada istri. Akhirnya akan takluk dan berkata, I must admit, my wife's the most beautiful one. Laki tidak akan pernah berhenti mencintai laki yang genah ya. Seorang istri yang bisa menunjukkan tangan kepada yang tertindas. Tangan kepada yang miskin. Bapak ibu saudara, praktekkan ini yang ibu-ibu. Kalau Anda pergi belanja, nggak usah beliin semua tetangga habis nanti uang Anda, nanti malah justru pinjam sana sini sana. Kadang kalau Anda pergi mana, pikirkan teman anaknya teman. Pikirkan siapa. Ya. Jadi Anda bisa lakukan itu. Belajar untuk shoppingkan untuk orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Lanjut lagi ya, sedikit lagi ya. Oke, sabar sebentar, oke. Ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Kita yang nggak takut, karena Indonesia nggak ada salju. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Lihat ayat 2, ia membuat bagi dirinya permadani. Saya suka ini. Lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Seungu-ungu yang kita tahu hanyalah daster ungu yang bolong-bolong semua. Dengan roll-rollnya yang ada di kepala. Bapak Ibu Saudara, saya barusan tegur di kebaktian tadi. Nggak apa-apa ya, memang pakai roll ya, nggak apa-apa. Cuman kalau tidak pernah berdandan, karena alasan anak itu ya salah loh. Di kebaktian 2 saya ajarkan, Anda mengizinkan anak menggantikan posisi suami di hidupmu, itu permulaan masalah. Sekalipun suami kalau selingkuh itu salahnya sendiri, tapi kadang-kadang istri mendorong dia ke jurang itu dengan cara bahasa Ibraninya glembose. Ya, itu bahasa Spanyolnya glembose. Dandan, tidak perlu terlalu genit, tapi juga jangan glembose. Coba katakan, tidak glembose. Ayat 22 ini investasi istri kepada dirinya sendiri. Ia membuat bagi dirinya permadani. I love it. Lenan haus silk, kain ungu pakaiannya, istri berusaha wangi. Saya belajar dari satu couple lagi, anaknya kebutuhan khusus, alias otis. Saya sedang bikin bukunya ini sekarang, tunggu kalau Anda yang punya kebutuhan khusus, nanti buku itu keluar, salah satunya adalah couple ini. Setiap kali Anda melihat mereka, istrinya itu selalu rapi, berdandan dan wangi dan baik, padahal anaknya kebutuhan khusus. Dia tidak izinkan, dia tetap percaya minta mujizat. Dan menunggu bertahun-tahun belum datang, dia terus rawat, namun dia tidak izinkan sesuatu di luar rencananya merenggut hidupnya. Dia tetap harus memberi terbaik karena itu bukan salah suaminya. I learn a lot from people, my friend. Dia berdandan. Dia membuat bagi dirinya permadani. Dia lakukan itu bukan karena jor-joran. Borju sama teman-teman. Lu punya apa, gua punya apa. Pernahkah Anda lihat orang pasang di badannya barang mahal, gak cocok semua karena taste yang kurang? Gak tentu branded itu bagus di badanmu. Gak tentu saudaraku. Kalau warnanya disamakan, dipadukan kayak Sinterklas. Dia membuat bagi dirinya permadani. Dia membenahi diri. Amin Bapak Ibu Saudara. Jaga olahraga. Pastikan mungkin gak perlu six pack. Kalau laki gak perlu six pack. Tapi gak usah jadi six pack. Yang perempuan jaga posturnya yang baik. Karena itu tubuh Kristus bukan? Dan itu badannya suamimu juga. Amin. Lanjut sedikit ya. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya dikenal di sini dikatakan bahwa si istri tersebut hati-hati tidak menggosip. Karena gosipnya akan otomatis menodai keluarganya. Dia bisa pikir panjang. Dan dia juga tidak memberi diri agar dia digosip. Anda harus hati-hati, karena sekarang seorang istri yang takut akan Tuhan tidak akan bertindak atas dirinya. Dia akan mikir ini konsekuensinya apa atas suami. Dia akan berpikir begitu. Memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Sebijak-bijak istri seseorang. Pasti ada yang tidak senang. Pasti itu, 100% pasti. Pasti.
Namun yang pasti, orang-orang yang memfitnahnya tidak akan berlandasan. Karena tidak diizinkan punya bahan. Paham maksud saya? Wanita bijak harus melakukan itu. Ayat 24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, kembali ke attitude lagi saudara setelah tadi paras dan dandan. Dia tertawa hari depan, kekuatan kemuliaan. Ini bukan pakaian. Ini adalah seorang wanita yang pendoa. Ini bukan menara doa. Nggak tentu Anda terdaftar di departemen doa Mawar Syaron. Tapi Anda punya kehidupan doa yang konsisten dengan Tuhan. Anda tidak perlu bisa berdoa 6 jam. Anda perlu saat teduh aja dan punya hubungan yang tenang dengan Roh Kudus. Seperti Abigail. Cukup. Dia bisa tertawakan hari depan. Karena seringkali yang tidak bisa tertawa hari depan adalah suami. Suami, ya. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saya sudah ajarkan tadi, jaga lidah. Saya nggak perlu ulangi lagi. Istri jangan pedas kata-kata, apalagi sama suami sendiri. Tapi saya tambahkan lagi ya, sesuatu yang sifatnya fisik. Ia buka mulutnya, jangan bau mulut. Maafkan saya kalau saya terlalu terang-terangan. Buat apa cantik kinclong, luar biasa. Tapi waktu buka mulutnya, karena itu jaga oral hygiene juga. Jaga kebersihan mulut. Jaga lidah. Pernah lihat seorang wanita cantik. Ya kan, kayak, wah sudah cantik gitu ya. Semua, it's an, head turner. Cowok-cowok yang gak tabah imannya, pasti noleh begini semua. Sampai dia makan sendok pertama. Semua orang yang tadi noleh, kembali melihat ke Tuhan. Kecapan. Maka jangan bersuara. Makan masih di mulut, dibuka lebar-lebar. Wah, ada nasinya di situ. Kita harus jaga. Gak usah kayak gimana dibuat-buat. Tidak perlu pakai topeng, tapi perlu sopan. Kecantikan wanita bertambah ketika dia sopan. Kecantikan wanita jatuh stoknya berkurang banyak ketika dia kecapan. Ya kan? Jadi itulah sebabnya kalau di sini ada seorang wanita yang merasa kok belum ada yang mendekati dia. Tenang aja, benahi diri. Anda akan tambah cantik setiap tahun. Tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik. Benahi bukan dengan operasi kanan kiri maksudnya. Benahi dalam arti pembawaanmu. Nanti kan ada yang mengagumimu. Tunggu aja. Tambah kalau kita jalur terjang, tambah kesannya murahan. Saya tidak terlalu vulgar kan, kalau saya bicara nggak apa-apa ya. Sedikit lagi lalu kita selesai. Ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena seorang wanita ini yang takut akan Tuhan ini sebagai mama yang mulia, dia punya goal dalam kehidupan anak-anaknya adalah mengajarkan keterampilan. Seorang wanita mama harusnya memikirkan juga les anaknya apa. Bukan enggak tentu dia sendiri yang ngatur itu. Tetapi mikirkan lebih daripada itu. Dia bantu, diskusi dengan suaminya. Dia belajar ngasih visi sama anaknya. Kamu kenapa les piano? Begini loh, jangan cuma disuruh, ayo piano, kalau enggak awas, dipukul pakai penggaris, gaya zaman dulu. Enggak, diajari visi, ngobrol hati ke hati. Kenapa kamu les itu? Kenapa kamu les ini? Mama kepingin kamu jadi begini. Mama kepingin. Mungkin anak pertama kali agak menggerutu, tapi lama-lama dia tahu. Kalau itu diutarakan, kenapa anak-anaknya menyebut dia bahagia? Karena anak-anaknya berkata, aku bahagia gara-gara mama. Kalau mama enggak paksakan aku enggak dari ini, mama memberi aku mengerti. Seorang wanita yang pengajarannya benar sama anaknya. Seorang wanita yang bisa ngasih visi masa depan. Nggak cuma ikut-ikutan. Yang ini les itu, semua les itu. Yang ini les ini, semua les ini. Mama yang berdoa dan dapat visi dari Tuhan dikomunikasikan dengan anaknya. Sambil melihat bakatnya di mana diarahkan. Seorang wanita yang seperti itu, mama belajarlah seperti itu. Ini di dalam Alkitab, saudara. Dan suaminya pun memuji dia. Mengapa? Karena ini adalah seorang istri yang ngajarkan anak-anaknya untuk hormat sama papanya. Bukan tipe istri, mama, yang jelekin papanya di depan anaknya.
Kalau papanya jelek pun, mama harusnya bisa netralkan. Caranya gini, papa begini-begini tadi. Kalau kadang-kadang ada cerita, papanya pulang mabuk, muntah-muntah, hangover. Mamanya nggak bisa bilang gitu, oh cintai papamu, tiru dia. Nggak bisa, udah terang-terangan, terbuka. Open for public, dia mabuk gitu. Anaknya kaget, apa yang terjadi? Bilang, papa memang salah seperti ini. Papa mabuk-mabukan, karena itu kalian juga jangan ikut-ikutan alkoholan. Ya. Tapi, mama beritahu, gimana pun juga dia papamu. Kita harus doakan papa. Sekalipun tidak ada yang dipuji dari ayah, tapi dia bisa netralkan di hati anaknya, menjadi sesuatu positif, menjadi sebuah misi untuk doain ayahnya, tanpa menjelekkannya. Meskipun anaknya lihat sendiri kejelekannya. Iya kan? Seorang mama yang komunikasikan ke anaknya agar tetap hormat sama papanya. Lebih baik lagi kalau papanya baik, bisa hormat sekaligus kagum. Saya bersyukur istri saya selalu ajarkan anak-anak kalau saya pergi pelayanan, semua doa untuk daddy, apalagi FKA. Terus jelaskan kenapa papa pendeta, kenapa papa harus khotbah, kenapa harus pergi. Suatu hari salah satu anak saya pernah berkata begini, anak saya, daddy, kenapa daddy harus selalu pergi? Kenapa enggak bisa mereka yang ke sini? Lah gimana? Medan suruh ke sini semua. Manado juga, Jepang juga. Ya nggak apa-apa toh. Daddy kok bisa ke situ kok mereka enggak ke sini? Mamanya jelaskan, enggak bisa gitu nak. Lalu dijelaskan dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Enak, anak saya nggak pahitan, so far nggak kepahitan dengan pelayanan saya. Semoga anak Anda juga tidak kepahitan dengan pekerjaan atau pribadi Anda. Dipetukan bumper namanya istri atau mama untuk mulia, jelaskan sekalipun kalau Anda salah. Ya, sudah mau selesai? Banyak wanita telah berbuat baik tapi kamu melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Perhatikan ayat 31 yang terakhir ini saya mau jelaskan. Yang satu ini aja. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Katakan di pintu-pintu gerbang. Katakan lagi di pintu-pintu gerbang. Usahakan perempuan, wanita, saudari-saudariku, agar Anda socially healthy and well knowledgeable. Yang dibaca jangan cuma silet. Kisah selebriti. Itu nggak nambah apa-apa, itu cuma curiosity atau rasa ingin tahu doang. Sekalipun Anda tidak suka, coba usahakan baca koran. Well knowledgeable. Kalau diajak ngomong sama suami, ada sedikit nge-level. Atau bisa lebih level, nggak tahu. Socially, jangan mengurung diri. Dasteran melulu. Tapi keluar situ. Belajar untuk socially responsible, secara sosial juga healthy atau sehat. Dan penting adalah baca, read. Well knowledgeable. Mungkin sekalipun kalau Anda dulu tidak disekolahkan tinggi-tinggi, karena mungkin papa mama totok. Perempuan anak cewek ngapain di sekolah yang tinggi-tinggi? Anda sekolah sendiri, otodidak. Tanpa ijazah. Belajar sendiri, baca buku kek, baca sesuatu. Internet juga ada. Jangan lihatnya cuman yang gosip-gosip melulu, itu yang tabloid itu buang di sampah, nggak ada gunanya bagi Anda, itu hanya membuat kotoran di mulut saja, atau di telinga. Baca di daerah koran. Kalau di sini mungkin baca di daerah yang menarik dulu, tapi baca sedikit-sedikit tentang politik, tahu gitu di Brasil barusan terjadi bom, kalau ada orang berkata, Brasil, oh iya loh Brasil menang loh. Suaminya bilang, halah mak, gua ngomong sama sekretaris saya aja. Bisa jadi lawan bicara, tidak ngomong tentang wajan saja. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, bukan hanya ibu rumah tangga itu mulia. Amin Bapak Ibu Saudara, well knowledgeable. Ya, amin. Anda diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita selesai. Mari kita bangkit berdiri. Oh, thank you Jesus. Oh iya. Saya kelihatan ada beberapa yang stretch. Ayo stretch ya, tidak apa-apa ya. Oh, praise the Lord. Yes. Yang wanita di sini, saya mau lihat tangan-tangan Anda. Ini khotbah dengan sungguh-sungguh seperti ini. Saya bukan minta apresiasi, saya cuma minta konfirmasi. Semoga khotbah yang saya khotbahkan tadi itu berguna bagi Anda. Kalau berguna, tolong angkat tangannya. Oh ya, praise the Lord, puji Tuhan. Yang laki-laki, yang apalagi yang sudah punya istri, yang istrinya di sebelah. Kalau Anda bersyukur hari ini istri Anda dapat khotbah gini, Anda lebih mengerti juga, angkat tangan. Ya puji Tuhan, saya bisa pulang. Ya, haleluya. Oh, praise the Lord. Tuhan Yesus hamba berdoa agar suami istri kau berkati lagi. Kau berkati lebih. Wanita-wanita di sini biar bangkit menjadi perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan.
Dan suami-suaminya menjadi suami-suami yang bahagia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi mereka yang belum menikah. Ya Tuhan, yang wanita mempersiapkan diri, sabar menanti, benahi diri dari dalam dulu. Yang pria juga hati-hati mencari, harus beyond beauty, nggak hanya melihat yang cantik saja, yang enak di mata, candy for the eyes. Bukan hanya itu, tapi yang melihat betul-betul apakah wanita ini adalah wanita yang punya minimal sebuah kebijaksanaan di hatinya. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa di tempat ini, pernikahan-pernikahan menjadi pernikahan yang bahagia, bukan hanya kudus, bukan hanya holy tapi happy. Orang-orang yang belum menikah akan menemukan pasangan hidupnya juga di sini ya Tuhan. Bukankah di sini di gereja ini seperti tanah perjanjian, di sini mengalir susu dan madu, di sini Boas bertemu dengan Ruth, Ruth bertemu dengan Boas. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, praise the Lord. Nyanyikan satu lagu, kita materaikan, lalu kita tutup kebaktian dan tutup hari ini. Mau sepertimu, Oke, Yesus. sama-sama katakan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, pria wanita sama-sama komitmen katakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. ku mau sepertimu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan yang maha baik. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dengan perubahan dan pengalaman dari Roh Kudus. Karena itu jemaat, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan pengurapan dari Roh Kudus. Biarkan pernikahanmu semakin happy, semakin holy. Dan bagi yang bujangan juga semakin dibimbing dan dituntun oleh Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, Tuhan bercahaya atasmu. Diberkati pekerjaan dan pelayananmu, mendatangkan kemuliaan di mana-mana. Biar kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Selalu menjadi pemimpin dan bukan menjadi orang-orang yang bukan menjadi orang-orang yang dipiutangi, tapi selalu menjadi orang-orang yang memiutangi. Bukan orang-orang yang selalu membutuhkan saja, tapi orang-orang yang bisa berbagi dan memberikan pada orang lain. Pulanglah membawa kelimpahan dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Good night, selamat malam, Tuhan memberkati.